that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penentuan nilai hampiran cos X pada deret Maclaurin. Nah, di sini saya akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara manual dan kedua dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk penjelasannya langsung saja simak videonya sampai akhir ya. Nah, di sini kita akan mencari hampiran fungsi f(x) sama dengan cos X di sekitar x0 sama dengan 0. Penjelasannya pertama yaitu kita membuat turunan dari f(x) sama dengan cos X, yaitu turunan pertama f(x) sama dengan negatif sin X, turunan kedua f(x) sama dengan negatif cos X, turunan ketiga sama dengan sin X, dan turunan keempat sama dengan cos X. Nah, setelah kita bikin turunannya, kita mencari persamaan dari cos X dengan rumus persamaan. Rumus persamaannya ialah f(x) sama dengan f(x) atau nilai awal ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali dengan turunan yang pertama tadi, habis itu ditambah x dikurang x0 per pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan turunan kedua, terus ditambah x dikurang x0 pangkat 3 per 3 faktorial, jangan lupa turunan ketiganya, dan ditambah dengan seterusnya. Dan kita bisa cari seterusnya sampai berapa mau yang kita cari. Selanjutnya kita masukkan cos X tadi ke dalam rumus persamaannya, yaitu f(x) sama dengan cos x0 tadi adalah 0 dikurang x dikurang 0 per 1 faktorial sin x sin 0 ya dikurang x dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial cos 0, habis itu ditambah x dikurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial di sin 0 ditambah x kurang 0 pangkat 4 per 4 faktorial cos 0 ditambah dan seterusnya. Diketahui nilai cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0. Jadi apapun yang dikali 0 hasilnya akan 0. Nah, di sini kita akan coret yang hasilnya 0 ini dengan ini. Nah, jadi sisanya ada f(x) sama dengan cos ini hasilnya 1 dikurang x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Jadi itu tadi adalah hasil secara manual yang kita cari. Untuk selanjutnya kita masuk menggunakan Microsoft Excel. Jadi langsung saja tonton videonya sampai akhir. Nah, di sini saya akan mencari hampiran cos X pada nilai yang kita udah cari tadi secara manual, yaitu ini. Bisa kita lihat sendiri. Nah, di
sini saya udah buat tabel-tabelnya ini juga. Jadi untuk X0 nya kita buat 0 karena ini nilai dari Lauren yang tadi. Untuk nilai X nya kita buat 1. Untuk nilai sejatinya kita buat sama dengan cos. Kita masukkan nilai X tadi, tutup kurung dan enter. Nah, untuk nilai hampirannya nanti kita akan cari di sini. Untuk toleransinya yaitu 0,00001. Oke. Kita lanjut dengan orde, yaitu persamaan cos X yang menghasilkan perpangkatan bernilai genap. Jadi ordenya kita mulai dari angka 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Di sini saya cuma buat ini sampai 8 saja. Nah, kita lanjut untuk deret. Untuk deret kita masukkan rumus yaitu sama dengan nilai X kita absolutkan ya, atau kita tekan F4, habis itu kita pangkatkan dengan orde pertamanya, kita bagi, terus kita faktorialkan, habis itu kita masukkan lagi orde yang pertamanya tadi, kita tutup, kita enter. Nah, ini hasilnya 1. Dan untuk mencari hasil yang lainnya kita tinggal tarik ini ke bawah. Ini untuk hasilnya. Setelah itu kita lanjut dengan plus minus, yaitu kita perlu mencari angka plus minusnya dari soal di atas bahwa pangkat 0 dan 4 yaitu menghasilkan positif, dan sedangkan angka 2 dan 6 itu menghasilkan negatif. Nah, jadi kita cari logikanya dengan menggunakan modulus atau sisa pagi. Ini kan nilainya, yaitu rumusnya modulus. Kita masukkan nilai angka 1 ini di sebelah kiri, habis itu kita masukkan angka 4. Jangan lupa ini diabsolutkan atau di F4 kan, kita tutup kurung. Hasilnya 1, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini hasilnya. Yang kita bisa lihat di angka 2 dan 6 itu menghasilkan negatif, dan hasilnya itu ada 2. Nah, jadi kita kembali ke tabelan tadi, yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan if modulus, kita masukkan orde yang pertama, habis itu koma 4 tutup kurung sama dengan 2, koma dikurang deret yang pertama dikurang deret yang pertama lagi. Nah, habis itu kita langsung enter. Untuk mencari nilai lainnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat di angka 2 dan 6 itu hasilnya negatif ya, dan selain dari angka itu hasilnya positif. Selanjutnya kita lanjut ke hampiran, yaitu kita masukkan rumus sum. Kita masukkan nilai plus minus yang pertama. Jangan lupa kita absolutkan langsung. Yang nilai pertamanya kita absolutkan, habis itu kita tutup kurung. Nah, ini hasilnya 0,5, dan kita tinggal tarik sampai ke bawah. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nilai errornya, yaitu kita masukkan rumus
kita masukkan nilai hampiran tadi dikurang dari nilai nilai sejatinya. Jangan lupa ini diabsolutkan atau kita kunci, kita enter, tinggal taruh ya bawah. Nah, ini hasilnya. Dan setelah kita mencari error, kita akan cek apakah nilai error ini kecil dari nilai dari toleransi. Jadi kita akan masukkan rumus, yaitu sama dengan ABS. Kita masukkan rumus error yang pertama, itu tutup kurung kecil dari toleransinya. Jangan lupa toleransinya kita absolutkan atau kita kunci, enter. Nah, kalau di sini masih bertulisan false, berarti dia belum kecil dari toleransi. Jadi kita bakal cari dia sampai true. Nah, di sini sudah true dan ini hasil dari hampiran tersebut. Kita tandai ini hasil dari hampiran yang kita cari. Jadi kita tinggal masukkan sama dengan, nah, jadi nilai hampirannya 0,540303. Itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Know what I want, and I swear I've been waiting.